Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dwi Burnianingsih, mahasiswa program studi pendidikan profesional Stika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengenali klien dengan gangguan proses pikir atau waham. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu waham. Waham adalah keyakinan yang salah tentang realita dan dipertahankan dengan kuat. Waham ini merupakan gangguan di mana penderitanya itu memiliki rasa realita yang berkurang atau terdistorsi dan tidak dapat membedakan yang nyata dan yang tidak nyata. Waham ini mempunyai keyakinan yang keliru yang dianut penderita dengan gangguan jiwa, meski banyak bukti nyata yang menunjukkan adanya kesalahan. Pengidap waham biasanya tetap bersikukuh bahwa apa yang dianut atau dipercaya itu benar. Dan waham ini dapat dikategorikan sebagai gangguan psikotik, yaitu adanya kesulitan untuk mengenali dan membedakan kenyataan dan khayalan. Baik, di sini selanjutnya adalah penyebab dari waham. Yang pertama adalah genetik, di mana menurut penelitian pada jurnal American Journal of Medical Genetics memaparkan bahwa waham pada umumnya disebabkan akibat faktor genetik. Jika ada kerabat generasi pertama seperti hubungan orang tua dan anak ataupun saudara kandung, maka hal tersebut merupakan faktor penetap. Hal tersebut bisa mengakibatkan munculnya resiko waham pada seseorang. Yang kedua adalah kelainan pada otak, di mana menurut penelitian yang dikemukakan pada jurnal NS Neuroscience and Therapeutic, di mana dia menjelaskan bahwasanya penderita waham memiliki kelainan pada otak. Kelainan yang ditunjukkan adanya permasalahan pada interaksi di bagian otak tertentu. Yang ketiga adalah trauma. Trauma ini menurut penelitian dari BMC Psikiatri, orang yang mempunyai trauma di masa lalu menyebabkan waham. Namun sebelum merasakan waham, seseorang tersebut mereka terlebih dahulu terdiagnosis dengan gangguan kejiwaan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Yang keempat adalah lingkungan. Seseorang yang bertinggal di sebuah atau hidup dengan orang dengan yang terkena waham, maka akan rentan terkena resiko waham. Ada tanda dan gejala waham. Yang pertama adalah halusinasi, di mana seseorang tersebut merasakan sesuatu yang tidak nyata tanpa adanya rangsangan dari luar, murni dari perasaan sendiri. Seperti contohnya adalah seseorang tersebut berada di dalam gedung dan gedung itu tidak ada suara tambahan atau sepi, namun dia merasakan bahwasanya ada suara-suara yang ia dengar, namun orang lain tidak bisa atau tidak mendengarnya. Yang kedua adalah keyakinan yang salah tapi umum dijumpai, yaitu misalnya merasa dituduh padahal tidak ada orang yang menuduhnya, atau merasa dibuntuti oleh aparat keamanan tetapi tidak ada yang membuntuti-nya. Yang ketiga adalah perubahan mood, di mana suasana hati seseorang yang terkena waham itu adalah berubah menjadi mudah marah, mudah tersinggung, dan tidak bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam waham dan contohnya. Yang pertama adalah waham agama. Waham agama ini, seseorang itu mengaku sebagai Tuhan atau sebagai seorang nabi. Biasanya selalu berkata, saya adalah Tuhan yang bisa mengatur seluruh isi bumi. Yang kedua adalah waham kebesaran, di mana di sini penderita melebih-lebihkan kemampuannya, seolah-olah mereka memiliki bakat dan wawasan yang sangat mumpuni atau bahkan merasa pernah membuat penemuan mutakhir. Dan biasanya dia selalu berkata, saya adalah seorang jenderal yang mempunyai pangkat paling tinggi yang mengatur negara. Padahal seorang tersebut adalah seorang yang biasa saja, tidak mempunyai pangkat ataupun jabatan. Dan yang ketiga adalah waham curiga, di mana di sini penderita biasanya merasa dihantui oleh ancaman, misalnya dimata-matai seseorang untuk dibunuh, merasa ada pengunit yang ingin meracun atau menghalangi tujuannya mereka.
Dan biasanya juga dia berprasangka bahwasanya saya tidak tahu semua orang ingin menghancurkan hidup saya karena mereka iri dengan kesuksesan saya. Bahkan tak jarang mereka juga kerap mengambil tindakan, yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang dianggap menyakitinya. Dan dia selalu membesar-besarkan hal-hal yang dianggap melecehkan mereka. Yang keempat adalah waham somatik, di mana penderita seolah-olah merasakan sensasi tertentu pada tubuhnya. Bentuk waham yang paling umum dari waham somatik adalah mereka merasa tubuhnya mengeluarkan suatu penyakit atau bau busuk, atau adanya selain itu mereka merasa tubuhnya mereka terjangkit suatu parasit atau penyakit yang kronis ataupun akut. Mereka juga menganggap tubuh mereka cacat atau jelek dan salah satu bagian tubuh mereka tidak berfungsi, seperti halnya saya sakit kanker dan jantung, padahal dari pemeriksaan medis ataupun dari rumah sakit tidak ada tanda seorang tersebut terkena penyakit kanker ataupun jantung. Yang terakhir adalah waham nihilistik, di mana di sini seseorang itu menganggap dirinya sudah tidak di dunia nyata, namun di dalam kubur. Ini kan alam kubur, semua yang ada di roh-roh di sini adalah roh-roh, jadi menganggap manusia yang ada di hadapannya dia adalah sudah meninggal dunia semua. Selanjutnya, di sini ada beberapa fase waham. Yang pertama adalah fase lack of human need, yaitu adalah waham diawali dengan terbatasnya kebutuhan-kebutuhan klien baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua adalah fase lack of self-esteem, di mana tidak ada tanda pengakuan dari lingkungan dan tingginya kesenjangan antara self-ideal dengan self-reality, yaitu kenyataan dan harapannya, serta dorongan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah fase kontrol internal dan eksternal, di mana klien mencoba berpikir rasional bahwa apa yang ia yakini atau apa yang ia katakan adalah kebohongan, menutupi kekurangan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat adalah fase informant sport, di mana adanya beberapa orang yang mempercayai klien dalam lingkungannya, menyebabkan klien merasa didukung. Lama-kelamaan klien menganggap sesuatu yang dikatakan tersebut sebagai suatu kebenaran karena seringnya diulang-ulang. Seperti klien selalu mengatakan bahwasanya dia sering dicurigai, atau klien mencurigai seseorang bahwasanya dia sedang diceritakan atau dibicarakan oleh orang lain, dan orang orang lain yang diceritakan tersebut mempercayai dengan adanya bahwa klien sedang diceritakan oleh orang lain, sehingga klien merasa sesuatu yang dia katakan tersebut adalah kebenaran untuknya. Yang kelima adalah fase comforting, di mana klien merasa nyaman dengan keyakinan dan kebohongannya, serta menganggap bahwa semua orang sama, yaitu akan mempercayai dan mendukungnya. Yang terakhir adalah fase improving, di mana apabila tidak adanya konfrontasi dan upaya-upaya koreksi setiap waktu keyakinan yang salah pada klien akan meningkat. Ini dalam penata laksanaan medis ada beberapa untuk mengatasi seseorang yang terkena waham. Yang pertama adalah obat antipsikotik, di mana obat ini bekerja dengan cara menghalang dopamin. Dopamin ini biasanya terlibat dalam munculnya waham. Yang kedua adalah obat antipsikotik atipikal, di mana di sini adalah tidak hanya menghalangi dopamin tetapi juga serotonin. Di mana yang ketiga adalah antidepresan dan tranquilizer, di mana di sini digunakan untuk penderita waham yang memiliki kecemasan yang tinggi dan sulit tidur. Antidepresan ini digunakan untuk mengatasi depresi yang sering muncul pada orang dengan waham. Dan selanjutnya adalah terapi psikososial yang bisa dilakukan oleh seseorang yang terkena waham. Yang pertama adalah psikoterapi individu, di mana di sini adalah berguna untuk mengenali dan memperbaiki pikiran yang tepat. Jadi seseorang tersebut bisa mengenali dan bisa memperbaiki pikiran-pikiran yang salah. Yang kedua adalah cognitive behavior therapy atau CBT. Biasanya di sini adalah pengidap waham bisa belajar dan mengenali dan mengubah pola pikirnya dan perilaku yang mengarah pada perasaan yang tidak tepat. Jadi bisa belajar untuk berpikir yang benar dan tidak salah. Yang terakhir adalah terapi keluarga, di mana
keluarga turut berkontribusi membantu penderita dalam waham, yaitu memberikan motivasi atau memberikan dukungan sehingga seseorang yang mengidap waham tersebut mampu meninggalkan pikiran yang salah. Itulah hasil pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kita bisa mengenali dan mengerti seseorang yang terkena waham atau gangguan proses pikir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.